Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haula Restiana dari kelas Hukum Ekonomi Syariah E, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Kaidah-Kaidah Fikih dengan judul makalah Kaidah Khusus dalam Muamalah Mudharabah. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian dan dasar hukum mudharabah. Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal atau sohib al-mal, sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Mudharabah atau khirat termasuk salah satu bentuk akad syirkoh. Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah khirat. Dengan demikian, mudharabah dan khirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Dasar hukum mudharabah. Ulama fikih sepakat bahwa hukum mudharabah adalah boleh. Walaupun di dalam Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan tentang mudharabah dan lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Mudharabah disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, artinya apabila telah ditunaikan sholat, bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ayat ini secara umum mengandung kebolehan akad mudharabah yang menjelaskan bahwa mudharib adalah orang yang bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah. Dalam As-Sunnah, di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Suhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan melalui khirat kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Hadis ini mengandung tentang kebolehan mudharabah seperti yang sudah disabdakan Nabi bahwa memberikan modal kepada orang lain termasuk salah satu perbuatan berkah. Selanjutnya ijma' dan qiyas. Adapun ijma' dalam mudharabah adalah hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim, yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan mudharabah dikiaskan dengan al-masyaqqah. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya, sedangkan banyak orang yang dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat. Rukun dan syarat mudharabah. Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan syahnya akad tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah. Menurut ulama Malikiyah, bahwa rukun mudharabah terdiri dari ra'sul mal, al-a'mal, keuntungan, dan akidain. Adapun menurut ulama Hanafiyah, mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu pemilik dana, pengelola, ijab qabul, modal, pekerjaan, dan keuntungan atau nisbah. Syarat mudharabah.
Syarat syah mudharabah berkaitan dengan akidain atau dua orang yang akan berakad, modal dan laba. Syarat akidani diisyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil. Sebab mudharib mengusahakan harta pemilik modal yakni menjadi wakil. Syarat modal. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sohibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal yaitu yang pertama, modal harus berupa uang. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya. Modal harus tunai bukan hutang. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, apabila modal itu dipegang sebagian oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut mazhab Hambali, boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal asal tidak mengganggu kelancaran perusahaan tersebut. Selanjutnya syarat laba. Yang pertama, laba harus memiliki ukuran. Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan laba, dengan demikian jika laba tidak jelas, mudharabah batal. Yang kedua, laba harus berupa bagian yang umum. Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang tengah melangsungkan akad bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal, sedangkan setengahnya diberikan kepada pengusaha. Jenis-jenis mudharabah. Mudharabah ada dua macam, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah terikat. Mudharabah mutlak adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan. Mudharabah terikat adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan. Hikmah disyariatkannya mudharabah adalah untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan harta dan bersikap tolong-menolong di antara mereka. Selain itu, guna untuk mengembangkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. Pembahasan yang terakhir, kaidah fikih mudharabah dan contoh penerapannya. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Islam mensyariatkan akad kerjasama mudharabah untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerjasama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada pertama, tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Kedua, deposito spesial, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Yang ketiga, pembiayaan modal kerja seperti modal perdagangan dan jasa. Salah satu produk yang menjadi unggulan perbankan syariah adalah pembiayaan mudharabah. Sebagaimana contoh, Anda adalah mantan pegawai dengan jabatan terakhir sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan kurir ternama. Anda sudah 20 tahun malang melintang di dunia perkuriran dan keluar dari perusahaan Anda karena ingin memulai bisnis kurir. Dengan jaminan tanah 100 meter persegi, Anda mengajukan pembiayaan bisnis kurir yang membutuhkan modal sejumlah 100 juta rupiah kepada bank syariah. Dan bank syariah menyepakati pembiayaan tersebut dengan kesepakatan nisbah 60/40. Setiap bulan, Anda harus menyetor laporan laba rugi dan berbagai kesepakatan apakah dibayar sekaligus pada saat berakhirnya kontrak mudharabah atau dicicil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.